Paula Verhoeven akhirnya merespon pasca dituduh berselingkuh dengan sahabat Baim Wong yang berinisial N yang dibongkar oleh seseorang. Respon mengejutkan Paula diungkapnya melalui postingan video di akun sosial media pribadinya. Sosok yang berinisial N yang diungkap oleh seorang teman Baim tersebut memang berbeda dengan inisial yang muncul sebelumnya, yaitu DS. Inisial N sebelumnya diungkap seseorang yang pro kepada Baim Wong. Bahkan, sosok berinisial N tersebut sempat tinggal di rumah Baim dan Paula dengan alasan rumahnya tengah direnovasi. Isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Paula belakangan ini pun makin panas pasca beredarnya voice note diduga percakapan Baim Wong dengan Paula yang bocor ke sosial media. Kuasa hukum Baim Wong yang ditanya terkait voice note tersebut mengaku punya setumpuk bukti percakapan Baim dan Paula. Lantas, seperti apa bukti-bukti percakapan yang diduga membahas soal perselingkuhan tersebut? Seperti apa tanggapan kuasa hukum terkait sosok berinisial N yang diduga menjadi selingkuhan Paula? Seperti apa pula pengakuan Nikita Mirzani terkait hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jelang agenda sidang cerai perdana Baim Wong dan Paula Verhoeven yang akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober nanti. Belakangan ini justru muncul inisial N yang diduga sebagai selingkuhan Paula Verhoeven. Sosok N disebut-sebut adalah sahabat baik Baim. Munculnya inisial baru tersebut tampaknya mendorong Paula Verhoeven untuk memberikan responnya. Hal itu terlihat melalui akun sosial media pribadinya di mana Paula pun tampak memposting video pendek tausiah dari seorang ustadz berisikan tentang pertemanan yang baik akan menginspirasi diri kita dan bukan malah menebarkan isu. Postingan terbaru Paula tersebut seakan-akan menyindir seseorang yang telah membongkar dugaan dirinya berselingkuh dengan sosok berinisial N. Pertemanan yang berkah, teman yang baik, teman yang soleh. Ini keberkahan. Sikapnya itu menginspirasi kita. Tindakannya membuat kita belajar. Amalannya memotivasi dan menginspirasi. Makanya itu dikatakan para ulama, siapa teman Anda? Apabila engkau melihat dia, engkau mengingat Allah. Yang apabila dia bicara, engkau jadi termotivasi untuk menambah amalmu. Dan dengan melihat amalannya, kita jadi mencintai akhirat. Posting Paula di sosial media pribadinya. Teman yang baik, teman yang soleh, ini keberkahan. Sikapnya itu menginspirasi kita. Tindakannya membuat kita belajar. Amalannya memotivasi dan menginspirasi. Makanya itu kan dikatakan para ulama, siapa teman Anda? Man tudzakirukumullah ru'yatuh, yang apabila engkau melihat dia, engkau mengingat Allah. Wa yazidu fi amalikum mantiqu, yang apabila dia bicara, engkau jadi termotivasi untuk menambah amalmu. Wa yuraghibukum fil akhir amal, dan dengan melihat amalannya, kita jadi mencintai akhirat. Sebelumnya, Nikita Mirzani yang ditemui awak media di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat hendak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh mengungkapkan bahwa sosok yang diduga menjadi selingkuhan Paula bukanlah DS yang sebelumnya sempat heboh, melainkan sosok berinisial N, teman dekat Baim. Nikita pun juga mengungkapkan bahwa sosok berinisial N ini bahkan pernah tinggal di rumah Baim dengan alasan pada saat itu rumah N sedang direnovasi. Dan menurut Nikita, diduga sejak itulah dugaan perselingkuhan itu pun terjadi. Si N, teman baiknya dia, pernah tinggal di rumahnya juga. Kalau itu memang gue diceritain.
Jadi memang sahabatnya itu, teman baiknya, memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi. Akhirnya tinggallah di rumahnya gitu. Akhirnya ya begitulah ya. Kalau gue nggak bisa bilang lebih lanjut karena gue tidak berada di tempat. Cuman kalau yang gue dengar dari hasil rekaman, gue kalau jadi baim sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai. Bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan. Gue aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini masih berteman, cuman yang lain-lain memang berantem gitu kok. Ya nggak ngerti juga kenapa berantem. Kalau gue sama mantan suami gue yang pertama sih nggak berantem sih, sampai sekarang masih layaknya sebagai teman karena ada anak juga kan. Tuduhan Baim Wong terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven memang menggemparkan publik. Hingga muncul beberapa inisial nama yang diduga menjadi selingkuhan Paula. Menanggapi kabar tersebut, kuasa hukum Baim Wong pun memberikan respon mengejutkan. Ia pun juga mengungkapkan bahwa terkait tuduhan perselingkuhan tersebut sudah ada di gugatan dan sudah menjadi pokok perkara. Ia pun hanya bisa mengungkapkan terkait hal tersebut nantinya di persidangan. Inisial N, Apa lagi? tak lain hanya seorang karyawannya juga bang. Abang sendiri melihat Saya harus buka dokumen. Dokumennya harus saya buka. Jadi saya tidak tahu inisial, tidak ada inisial di dalam gugatan saya. Karena gugatan awal saya tidak bercerita tentang itu. Dia minta ceritakan, Pak. Karena ini bagian yang paling sakit di dalam perjalanan hidup saya. Apa itu bang? Yaitu Perselingkuhan yang disampaikan kemarin pada saat Anda juga datang. Saya pikir sampai itu kita ketemu tanggal 23. Bang, ada informasi baru lagi bahwa si Paula tuh diduga mentransfer sejumlah uang kepada si laki-laki itu. Ini bang. Dan Baim mengetahui itu, Baim. Saya nggak tahu, coba nanti ada Baim tanyakan. Saya nggak sampai sejauh itu. Jadi gugatan saya itu ada aturan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama maupun kompilasi itu, termasuk juga surat edaran bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian. Jadi ada syarat-syaratnya, adanya perselisihan yang terus-menerus, ada mungkin kalau memang bagiannya itu ada diatur. Jadi hal-hal yang lain itu saya tidak melihat ada aturan untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Yang jelas kalau memang terjadi perselisihan terus-menerus dan terjadi pisah tempat tinggal itu bagian alasan untuk mengajukan permohonan perceraian. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Tak hanya itu, belakangan ini viral di sosial media voice note yang berisi percakapan Baim Wong dengan Paula diduga membahas terkait perselingkuhan. Namun, kuasa hukum Fahmi Bahmid mengaku bahwa ia tidak mengetahui akan adanya voice note antara Paula dan Baim yang bocor ke sosial media tersebut. Fahmi pun mengaku bahwa bukti percakapan antara Baim dan Paula yang ia miliki pada saat ini pun cukup banyak. Dan bukti-bukti itu pun sudah masuk sebagai bagian dari bukti dalam gugatan cerai Baim atas Paula ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Fahmi pun juga mengatakan bahwa Baim memintanya untuk tidak membahas soal perselingkuhan hingga jadwal sidang perdana perceraian mereka. Nah, menurut abang sendiri Saya nggak tahu, saya tidak pernah menyerahkan bukti kecuali nanti di persidangan. Jadi kalaupun itu ada, Anda tanyakan sama siapa yang mendapatkan informasi itu. Jadi saya tidak mungkin menyampaikan bukti kalau tidak di dalam persidangan. Jadi saya betul-betul menjaga bukti itu. Jadi insya Allah saya tidak tahu dari bukti-bukti yang ada sama saya, karena bukti sama saya itu banyak sekali. Bukti percakapan aja itu tebalnya segini. Saksinya saja itu sendiri-sendiri, jadi peristiwanya beda-beda. Saya nggak perlu jelaskan, yang jelas kita doakan ini adalah sebuah sengketa batin. Saya tidak mendengar itu apa tadi yang disampaikan, yang jelas di dalam materi gugatan ada, tapi saya sudah diminta sama Baim kita tidak membahas ini sampai tanggal 23. Kalau urusan itu, jadi 23 Anda bisa tanya langsung kepada Baim karena ini sensitif sekali, yang tahu dia, yang bisa menjelaskan dia. Saya akan membahas secara hukum proses persidangannya seperti apa.
tanggal 23 Baim itu pasti harus hadir sesuai dengan surat edaran. Di situ dia akan ditanya, apakah betul Anda mengajukan gugatan cerai permohonan ikrar talak? Nah, kalau betul, siapa kuasa hukummu? Kan ditanya, ya benar. Nanti sesuai dengan surat edaran, maka Anda wajib mediasi. Nah, mediasi ini dikasih batasan waktu 1 bulan. Damai tidak damai harus ada keputusan. Artinya kalau keputusannya damai, perkara dicabut, dibuatkan penetapan perdamaian. Tapi kalau tidak jadi perdamaian, maka perkara berproses lebih lanjut. Mengejutkan respon Paula Verhoeven ketika seseorang membongkar dugaan perselingkuhan dirinya. Lantas, di saat Nikita mengaku berada di pihak Baim dan membelanya, bahkan membongkar dugaan perselingkuhan Paula, Tengku Zanzabela justru berada di pihak Paula. Lalu, seperti apakah tanggapan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Prahara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven mengundang pro dan kontra. Tak heran, di kalangan selebriti pun terjadi perbedaan pandangan yang berujung pada keberpihakan di salah satu kubu. Misalnya, Nikita Mirzani yang menyatakan bahwa ia berada di pihak Baim Wong. Nikita bahkan membantah terkait tudingan yang diarahkan kepada Baim yang dicap sebagai sosok yang pelit oleh Paula. Menurut Nikita, setiap orang yang memiliki perhitungan tidak berarti pelit. Nikita Mirzani juga mengungkap jika baru-baru ini ia pun meminjam tempat milik Baim untuk lokasi perayaan ulang tahun anaknya. Namun, Baim tidak meminta bayaran. Nikita pun juga menegaskan bahwa sosok Baim ini bukanlah sosok yang tidak punya uang. Jadi tidak mungkin Baim Wong bisa pelit kepada keluarganya sendiri. Enggak sih ya, kalau pelit mungkin ada beberapa, ya namanya manusia kayak gue ada perhitungannya ada. Tapi kalau pelit sih enggak. Karena waktu kemarin anak gue ulang tahun aja, kan dia ada tempat di Lipo Karawaci. Gue nggak disuruh bayar tuh. Padahal gue nggak minta dibayarin. Kalau gue sih cuma bisa mendoakan yang terbaik aja buat Baim dan Paula. Karena kan gue memang dari dulu nggak pernah mau ikut campuri kalau urusan rumah tangga. Tapi kalau sudah tidak cocok ya lebih baik berpisah daripada bersama-sama tapi tidak bahagia untuk apa. Bertolak belakang dengan Nikita Mirzani yang terang-terangan membela Baim Wong, Tengku Zanzabela justru membela Paula Verhoeven. Alasannya pun justru mengejutkan. Di matanya, Paula pernah hampir terseret ke jeruji besi akibat pernah dilibatkan Baim dalam konten pranknya. Hal itu pun disayangkan oleh Tengku Zanzabela karena Paula bukanlah model abal-abal, melainkan model profesional dengan kualitas dan popularitasnya yang bukan kaleng-kaleng. Pilih Baim Wong atau Paula? Ya gue pilih Paula lah, gue gak percaya dengan Baim Wong. Kasus prank-prankan yang dilakukan oleh Baim Wong yang melibatkan istrinya, gue kasihan. Kegiatan tersebut kan kegiatan yang unfaedah, yang jauh dari kata cerdas menurut gue ya. Mentingin konten dia doang tapi tidak mendidik. Dibawa-bawalah istrinya, kasihan kan? Padahal Paula itu model papan atas, harus buat konten yang kayak gitu. Menurut gue kasihan banget sih. Nyaris lagi masuk penjara. Dan setelah itu menurut gue mereka udah gak harmonis kali ya. Karena kalau gue jadi keluarganya Paula, gue sayangkan ya. Itu ditolong aja, nasib bagus tuh dia gak masuk penjara tuh ya. Kalau nggak masuk penjara, kan kasihan Paulanya gitu. Jadi wajar lah ya dengan yang beredar lagi katanya ini itu. Tapi kalau rumah tangganya gue nggak mau mengomentari. Hanya kalau disuruh memilih Baim Wong dan Paula, gue memilih Paula karena dia lebih berkualitas, lebih baik
daripada Mbak Im Wong. Kalau cerita tentang perselingkuhan, gue nggak mau ikut campur karena gue yakin Mbak Im Wong nggak baik-baik banget ya. Berada di sisi yang berbeda, Nikita Mirzani mengaku berada di pihak Mbak Im Wong, sedangkan Tengku Zanzabella justru berada di pihak Paula Verhoeven. Lantas seperti apa praktisi hukum ketika menelisik terkait langkah Mbak Im Wong yang mengajukan permohonan hak asuh anak di tengah ramainya isu jika Mbak Im Wong hendak memisahkan Paula dari anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Berharap perceraian pasangan Mbak Im Wong dengan Paula Verhoeven kini kembali memanas pasca banyaknya tudingan netizen terhadap Mbak Im yang hendak memisahkan Paula dari kedua anaknya. Hal itu pun telah diklarifikasi oleh Mbak Im dan kuasa hukumnya yang menyiratkan bahwa kedua putra Mbak Im lebih dekat dengan Mbak Im. Atas alasan itulah, dalam gugatan cerainya, Mbak Im pun juga memohon hak asuh atas kedua putranya. Hal ini pun juga mendapatkan sorotan dari praktisi hukum Muarakarta. Menurutnya, sesuai ketentuan hukum, hak asuh anak di bawah umur tidak selalu jatuh kepada ibunya, tapi bisa juga kepada bapaknya dan tergantung anak-anak lebih dekat kepada siapa. Menurut Muarakarta, berdasarkan ketentuan undang-undang, hak asuh anak tidak bisa dipaksakan jatuh kepada ibu jika anak-anak lebih dekat kepada ayahnya. Tapi, putusan terkait hak asuh anak harus melewati persidangan di pengadilan. Majelis hakim yang nantinya melihat sang anak lebih dekat ke siapa. Selain itu, harus juga dilihat siapa yang bisa mengurus anak-anak tersebut nantinya. Maka, pihak tersebutlah yang bisa dipercaya untuk mendapatkan hak asuh atas anak. Jadi tidak selalu karena ibunya selingkuh atau bapaknya selingkuh, si anak ikut kepada orang tua yang tidak selingkuh. Tidak. Anak itu kepada siapa dekat dan siapa yang bisa merawat anak itu, ibunya kah atau bapaknya kah. Nah kalau tadi ibunya dibilang tukang selingkuh, sering meninggalkan anaknya atau tidak merawat, tidak mendidik, tidak menyekolahkan atau tidak mengurus lah, nah itu mungkin nanti pengadilan melihat bahwa hak asuh itu ada pada bapaknya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau bapaknya tukang selingkuh, ibunya tapi tidak bisa merawat anaknya, ya itu bagaimana majelis hakim melihat mungkin kepada bapaknya juga nanti diserahkan untuk asuhnya. Ya. Jadi ini tergantung kepada siapa anak itu dekat dan kepada siapa anak itu memang diurus. Ya. Tidak selalu harus ke ibunya atau tidak harus selalu ke bapaknya, sekalipun ibunya selingkuh. Jadi gini, nggak selalu ya, memang semua diatur undang-undang. Kalau anak di bawah umur, ya, tapi anak itu dekatnya kepada siapa? Ya, kalau anak itu dekat kepada bapaknya, pasti majelis melihat pasti dijatuhkan hak asuh kepada bapaknya. Tapi kalau dekat sama ibunya, sekalipun ibunya selingkuh, pasti jatuh kepada ibunya, kan ibunya yang ngurus. Dan bapaknya juga kerja, cari makan apa segala macam. Nah itu selalu dalam putusan itu turut serta, ya, anak diserahkan kepada siapa pengasuhnya. Itu ketika dilihat majelis hakim, siapa dari orang tua kedua ini paling dekat terhadap anak, yang care, yang bertanggung jawab. Nah, jadi gini,
selesai terkait dari perselingkuhan, apalagi menyangkut harta gunung ini, ya itu semua udah diatur di dalam undang-undang, ya. Artinya ketika suami istri menikah dan membeli sesuatu, itulah yang dibilang harta gunung ini. Nah, ketika istrinya atau si suaminya itu membawa harta dari luar, nah itu harta bawaan, itu bukan bagian dari harta gunung gini. Jadi yang bisa dibagi dalam perceraian yaitu harta gunung gini, harta yang didapat dalam perkawinan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.